warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita detik ini membawa kita bisa dekat dengan Allah dengan melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Karena kesehatan kita dihantarkan kualitas iman kita, karena kesehatan kita karena adanya ketakwaan diri kita, sehingga kesehatan yang Allah titipkan mampu kita manfaatkan senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan, yaitu mendirikan salat subuh dengan berjamaah. Karena banyak juga orang yang sehat tetapi tidak digunakan kesehatannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan dan pertemuan kali ini, syukur alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di majlis ilmu. Kita masih diberikan kekuatan dalam rangka untuk mencintai ilmu, karena banyak juga orang yang bisa diberikan kesempatan tapi tidak diberikan kecintaan. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas surat Yasin ayat yang ke-33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang sedikit sekilas saya murajaah ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Di mana ayat ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa penting kita mengetahui ya dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, supaya diri kita ini merasa kecil. Nah, ini tujuan utamanya. Jadi kalau kita mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, karena memang Allah itu maha besar, hampir setiap kali dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik ketika muadzin itu sedang azan ataupun muadzin sedang iqamah, bahkan salat itu sendiri. Bahkan menjadi wajib ketika kita bertakbir pertama yang dikenal dengan takbiratul ihram. Tidak sah salat seseorang kalau tidak diawali salatnya dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kalimat ini tidak ada yang mampu merubah di kalimat asli ori. Tidak ada kita merubah ya, mungkin diganti Allahu Akbar menjadi Allahu Somad, juga tidak ada. Dari dulu lafaz azan takbir Allahu Akbar ya, ini kalimat isim tabdil. Jadi tidak ada lagi yang besar ya, superlatif kecuali Allah dengan kebesarannya. Ketika kita sholat, kita tahu tujuan sholat kita itu tadarruk ya, bahwa ketika kita sholat ini kita mengakui kelemahan kita sebagai makhluk. Ketika kita sholat, pada hakikatnya ya, dilihat dari fisik saja, dari badan saja, kita sudah mengakui kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di antara gerakan yang paling rendah badan kita itu ketika sujud, hadirin. Ketika sujud ini pala yang kita agungkan, kondisi secara fisik paling atas, paling utama. Ya, tapi ketika salat ini pala ini lebih rendah dari bokong kita. Menunjukkan apa? Bahwa di hadapan Allah kita merasa kecil. Maka jikalau kita ingin mengetahui kecilnya kita, man arafan nafsah maka faqad arafallah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, who am I, siapa saya ini, ya, maka faqad arafallah, maka dia akan sesungguhnya akan mengenal Allah. Ya, banyak orang yang tidak mengenal Allah karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Bahkan dia lupa dirinya siapa. Ya, ketika waktu dia ini tidak mengenal dirinya, dia lupa mau kemana dia kembali. Ketika orang kenal dengan dirinya, ketika orang tahu dirinya siapa, maka dia akan terkonsep dalam kehidupan ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan sadar dari mana dan akan kemana. Maka orang yang akan mengetahui dirinya maka kenal dengan Allah. Begitupun ketika orang mengenal tanda-tanda kebesaran Allah, maka dia akan merasa kecil dirinya. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia memiliki jabatan yang tinggi, walaupun dia ini ahli ilmu, tapi di hadapan Allah ketika dia mengetahui begitu amat besarnya Allah dalam kehidupan ini, bahkan tidak ada kemampuan kita, la haula wala quwata illa billah. Maka dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, ya, Allah berikan, ya, kalimat-kalimat itu, ya, seperti pada ayat 33 surat Yasin ini, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, ya, di mana Allah mampu menghidupkan tanah yang kering, tanah yang mati itu begitu amat mudah sekali bagi Allah. Ya, tanah yang kering, tanah yang tandus begitu amat mudah bagi Allah dengan qadirnya Allah, dengan maha kuasanya Allah, ya, dengan kemampuannya Allah. La syarikalah, tidak ada bantuan, ya, tidak ada serikat. Wa yaqumu ma yuridu wa huwal wahid al-qahar wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahid. Karena Allah itu sendiri, ya, Allah itu sendiri, ya. Kita lihat bagaimana proses tanda-tanda kebesaran Allah ketika kita lahir, manusia lahir. Ya, ini sudah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ketika lahir manusia dikeluarkan dari perut kandungan seorang ibu, itu kan la ta'lamuna syai'a. Maka ketika kita mengetahui kelemahan kita ini, maka tidak akan sombong ketika kita menjadi orang yang berilmu. Kenapa? La ta'lamuna syai'a. Ketika kita dilahirkan enggak punya apa-apa, Pak. Enggak punya modal. Ya. Allah cuma kasih modal itu 3. Yang pertama wa ja'ala sam'a, ini pendengaran. Ini modal kita pertama ini, kita keluar dari perut kandungan ibu kita itu tidak membawa harta. Ya. Kita keluar dari perut kandungan ibu kita tidak membawa jabatan. Bahkan kondisi kita ketika itu lemah. Digambarkan ketika bayi baru lahir itu kan nangis, Pak. Orang yang nangis kan identik lemah, Pak. Enggak ada orang yang sedang kuat dia nangis. Biasa orang yang sedang nangis itu menunjukkan tadulu alal hazni, menunjukkan takut, menunjukkan khauf, hazni, dalam keadaan sedih, merasa ada ketakutan. Ya. Maka ketika bayi lahir itu semuanya nangis, Pak. Enggak ada bayi yang tertawa. Saya yakin bidannya lari, Pak, kalau bayi tertawa, Pak. Ya. Yang tertawa itu orang tua karena bersyukur kepada Allah, ya. Tetangga yang melihat ikut juga bersyukur, juga mungkin senyum, ya.
Ini kita lahir nih, kalau kita mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, maka diri kita akan merasa kecil. Kenapa selama ini kita merasa besar? Karena sedikit pengetahuan kita, bahkan upaya kita untuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah tidak cukup langit dibentangkan? Apakah tidak cukup pohon dihidupkan? Apakah tidak cukup matahari melintas setiap hari? Apakah tidak cukup adanya siang dan malam? Ada perempuan, ada laki-laki, ada surga, bahkan ada neraka. Tanpa iman, maka kita akan menganggap surga neraka mitos. Tanpa iman. Tapi orang-orang yang beriman pasti yakin neraka itu ada, balasan itu ada, nikmat itu ada, azab juga ada. Kenapa? Karena iman. Maka dalam Quran jelas, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka falahu asyru amsalihha, maka baginya yang melakukan, yang mendatangkan kebaikan itu 10 ya ganjaran yang luar biasa dilipat gandakan oleh Allah. Begitupun sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Orang yang melakukan, mendatangkan kejelekan, keburukan, maka dia akan dapat balasannya yang setimpal. Maka kalau hari ini, detik ini, tahun ini kita ditampar orang, jangan langsung marah. Ketika hari ini kita difitnah orang, jangan langsung emosi. Ketika hari ini kita dijolimi orang, jangan langsung kita ini menzolimi. Karena man zolama julima, orang yang jolim udah pasti dijolimi. Ini kadang-kadang kita kan sombong, Pak. Ketika hari ini kita dijolimi orang, langsung tidak introspeksi diri kan. Ketika hari ini kita difitnah orang, kita merasa diri kita paling suci. Padahal kalau kita melihat ke belakang, mungkin ini adalah balasan 2 tahun yang lalu. Mungkin ini 10 tahun yang lalu pernah saya jolim. Maka hari ini mungkin Allah balas. Ya. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sama. Makanya ketika kita difitnah orang, bersyukur, alhamdulillah Allah sudah balas di dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi pentingnya sabar dan introspeksi diri itu apa? Supaya kita kenal siapa kita. Maka dalam kitab Matan Zubad karangan Ahmad Rusan Asy-Syafi'i itu muqaddimah, itu kan diawali dengan tauhid sebelum belajar fikih secara jauh. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Kewajiban manusia itu pertama lahir mengenal ma'rifatun ilahi bistiqoni. Harus mengenal Tuhannya dulu siapa. Ya, fondasinya dikuatin dulu. Maka zaman dulu anak-anak kita, orang tua itu sangat sibuk mengenalkan anak-anak tentang kebesaran Allah. Ya, ngaji sebelum pulang ngapal 20 sifat Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Kalau sekarang orang tua ditanya mana Pak, Allah itu ada enggak? Kalau orang tua zaman dulu tuh enggak langsung jawab, disuruh ngapal ini dulu deh, supaya keimanan ini pageh kuat. Ya, dikenalkan anak-anak itu tauhid. Maka simbol ketika anak itu lahir, sunnah kan diajanin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rekaman pertama adalah kalimat tauhid. Di antaranya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal kita yang pertama kalau kita ingin tahu diri, ya, adalah as-sam'a, pendengaran, Pak. Makanya ketika wudu rutin nih telinga kita, walaupun sunnah itu telinga ini kita basuh, Pak. Ya. Ya. Karena tidak termasuk rukun wudu, Pak, tapi sunnah dibasuh, Pak. Karena banyak juga, kenapa Allah memberikan ini dua?
telinga dua, mata dua, kok beda? Mulut satu. Ya, kenapa nggak cemburu di mulut? Karena memang mulut ini digunakan seharusnya itu tidak banyak fungsi, Pak. Satu, bicara yang baik, dua, makan. Ya. Tapi kan banyak fungsi, kita salah kaprah, banyak menggunakan mulut ini luar konteks dari fungsi mata dan juga fungsi telinga. Maka kata Rasulullah itu, falyakul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik-baik saja. Nah, ini kan kata Rasul nih, kita diberikan mulut ini kan untuk berkata yang baik-baik saja. Kalau nggak mampu berkata yang baik, ya diam. Nah, ini fungsi dari mulut. Tapi kadang mulut ini karena lidahnya tidak bertulang, ini lebih banyak kita ya gunakan, ya lebih banyak dosa keluar dari lidah. Karena Allah ciptakan ini mulut ini jumlahnya cuma satu, Pak. Ya, sedangkan telinga ini dua. Ya, mata ini dua. Kenapa? Karena fungsinya lebih banyak daripada mulut. Tapi sayang, ketika kita menggunakan mulut dengan kedua telinga tadi, lebih banyak kita memfungsikan mulut dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang jauh dari manfaat, kata-kata yang membuat orang rusak, kata-kata yang membuat orang menjadi gaduh, kata-kata yang jauh dari hikmah. Padahal fungsi mulut itu lebih sedikit dari telinga. Maka yang pertama, Allah aktifkan modal bagi kita sebagai manusia, wa ja'ala sam'a. Ya, diaktifkan telinga, bukan mulut. Bukan mulut, mulut belum berfungsi, ya. Gigi aja belum ada, Pak. Ya, gimana berfungsi? Gigi belum tumbuh. Ya. Yang bisa nangis saja itu anak. Wa ja'ala sam'a. Ya. Maka hati-hati kalau anak umur 3 tahun, ya, umur 2 tahun, anak-anak kita yang kecil tuh, ya. Kenapa? Karena yang aktif pendengarannya, Pak. Ngomong apa didengar sama mereka, sama anak kita tuh. Kita ngomong baik, insya Allah terekam, ya. Maka jangan salah kalau anak kita ngomong yang jelek, mungkin dia pernah mendengar jelek dari ucapan kita. Setelah Allah mengaktifkan nikmat awal sebagai modal kita, as-sam'a adalah pendengaran, wa ja'ala sam'a wal absar. Yang kedua baru mata, Pak. Mata ini yang Allah aktifkan kedua setelah telinga. Makanya anak kita itu selain mendengar juga tajam mereka melihat. Apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah yang diucapkan oleh anak kita. Kenapa? Karena akal belum berfungsi. Ya nggak bisa kita dialog sama anak kecil, diskusi. Ya, karena anak itu antara 1 sampai 7 tahun itu bagaikan raja, kal mulki, dilayani, diikutin. Ya kata Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau anak sudah 8 tahun sampai 15 tahun, 14 tahun, itu bukan seperti mulki lagi, tapi tawanan. Tawanan itu ada terbatas. Ya, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, Pak ya. Jadi kalau sudah umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, ini jangan dimanja seperti anak 6 tahun lagi. Ya. Ada hak, ada kewajiban dibatasi. Boleh dia megang Android, boleh dia megang HP, tapi dibatasin, jangan full ninggalin sholat. Dibatasin, Pak. Boleh dia bergaul, tapi orang tua harus tahu juga pergaulan anak. Jangan bergaul dilepas. Apalagi zaman corona begini, Pak. Ya, sekolah masih diliburkan, ya. Mudah-mudahan ada titik terang nanti di ajaran baru 2021-2022, ya. Tapi alhamdulillah tertolong dengan rumah-rumah tahfidz, tertolong dengan TPQ. Alhamdulillah masih ada anak kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dekat dengan Quran. Ya, kuncinya kita bagian orang tua. Ya, kalau masa corona ini kuncinya adalah kita sebagai orang tua, karena anak kita banyak di rumah. Anak kita banyak di rumah, maka pendidikan tarbiyatul ula adalah al-bait atau rumah kita. Ya, kalau kita sebagai orang tua sukses menghantarkan anak kita mengenalkan tauhid kepada mereka, insya Allah aman. Ya, insya Allah aman.
Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan. Maka jangan salahkan anak kalau ngomong apa adanya. Kenapa? Otaknya belum nyambung. Ya. Kenapa kamu minum berdiri, nak? Kata bapaknya, kan bapak juga minum berdiri. Tuh, dia nggak ngelihat siapa orang yang ngomong. Ya. Gurunya umpama salah di sekolah, dilihat oleh anak muridnya, umpamanya anak TK, PAUD, ya kan, dilihat tuh. Ya, ada gurunya minum berdiri. Ketika itu anak berdiri, diomelin sama gurunya. Kenapa kamu berdiri? Dia nggak mandang siapa yang ngomong. Ibu juga berdiri kemarin. Ya, tapi kalau anak yang sudah berakal, 15 tahun, 16 tahun, ada gurunya, umpamanya dia ngerokok, anak SMP. Kenapa kamu ngerokok? Padahal tuh anak tahu, yang ngomong juga ngerokok. Itu anak pasti punya akal. Walaupun tahu itu guru yang ngerokok, dia ngomong, iya pak, maaf pak, nah, maaf pak. Padahal tahu, tuh anak nggak jujur, ya kan? Padahal kalau jujur, ya kenapa? Anak akalnya sudah mantap, akalnya sudah aktif. Dia tidak berani ngomong, wah bapak juga ngerokok pak, nggak berani. Kenapa? Di situ udah tumbuh akal. Kalau ngomongnya kayaknya salah nih. Maka jangan aman kita ketika merintah anak kita sholat, padahal dalam hati anak itu ngomong, cuma nggak bisa ngomong aja. Dalam hatinya itu ngerundeng, bapak juga nggak sholat, cuma tidak diucapkan. Kenapa? Karena akalnya itu sudah ada. Dia kalau mau ngomong takut salah, ya takut dimarahi. Nah ini, oleh karena itu dengan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah tadi, maka tujuannya adalah satu, supaya kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika kita sholat, begitu amat kecil kita. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di sini jelas sekali, tidak ada lagi yang besar kecuali Allah. Allahu Akbar. Ya. Jadi semua masalah dunia ini, ketika kita sholat menghadap Allah, tahu betul Allah itu Maha Besar, maka kita akan tenang, Pak. Ya. Hasud ini akan hilang. Ini dengki sama orang akan jauh. Ya, ketika tetangga ngebeli kulkas baru, sholat Pak, insya Allah adem. Allahu Akbar dalam hati, ya Allah, Allah yang Maha Besar. Kulkas tetangga mah kecil, ya Allah, tuh. Jadi khusus sholatnya Pak. Ya, tetangga ngebeli mobil baru, merek baru, sholat Pak. Ya, karena manusia mah kadang-kadang hasud Pak. Ya, iri ada. Apa hasud itu? Ya, ingin nikmat yang ada pada orang itu kembali pada dirinya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini ada hasud. Kalau ada sifat kalimat ini, insya Allah Pak, buang. Ya, melihat orang itu bahagia kita pusing, melihat orang susah kita bahagia. Salat kita yakin tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita hancur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka salat kuncinya. Ya, kuncinya salat. Ya. Karena salat kalau dilihat daripada lugatan doa, as-salatu hiya ad-doa. Salat itu adalah ad-doa. Doa itu meminta. Apa yang kurang, minta kepada Allah. Ya, apa yang belum sempurna, minta kesempurnaan kepada Allah. Doa. Tapi dalam istilah kan as-salatu hiya aqwalun wa af'alun mubtada'atun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Tetap di situ. Ya, mubtada'atun bitakbir. Ya, diawali dengan takbir. Takbir tidak dibuang. Ya, tidak dibuang, bahkan menjadi rukun salat. 1 niat, 2 qiyam, 3 takbir. Kalau menurut Imam kalau menurut salat yang sering kita lakukan, niat. Ya, yang kedua qiyam. Qiyam itu apa Pak? Berdiri Pak. Kita diberikan kemampuan main futsal kuat 2 jam, masa sholat nggak kuat berdiri Pak? Ya, nah, berdiri Pak. Ya, ketika sholat kita berdiri, kecuali yang tidak mampu berdiri, boleh berbaring. Ya, nah, ketika tidak bisa berbaring, boleh isyarat. Begitu amat pentingnya sholat sampai-sampai nggak bisa berdiri, disuruh duduk. Ketika tidak bisa duduk, disuruh berbaring, karena pentingnya sholat. Kalau ini kita tahu kenapa harus begini, berarti begitu pentingnya sholat.
Berarti celakanya orang yang meninggalkan sholat. Tidak mampu berdiri, tidak mampu qiyam, dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, tidak ada ujur meninggalkan sholat, dia boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, dia boleh isyarat. Matanya kedap-kedip aja, tapi masih ada napasnya, boleh sholat. Ya, ini badan kita sehat, badan kita ya mampu, tapi tidak mampu ke masjid, khawatir Allah marah, Pak. Ya, khawatir Allah marah. Salat saja harus berdiri. Ini menunjukkan bahwa kita ini wajib melaksanakan mendirikan salat. Begitupun wudu. Wudu itu penting sekali. Tidak ada air maka harus tayamum. Ya, bukannya ribet. Kenapa? Menunjukkan begitu pentingnya wudu. Ya, maka dari salat ya terkunci awal dengan kalimat takbir Allahu Akbar sebagai start salat. Awal kita mendirikan salat itu kalimat takbir. Oleh karena itu penting kita mempelajari ya, mengenal ya Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya, adanya malam, adanya siang, itu juga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Pada pertemuan yang lalu juga kita sampai kepada satu buah hadis Nabi kita, ya, ini pernah bersabda di halaman 10 ya, tafsir Yasin. Apa kata Nabi kita? Kama qala alaihi salamu, idza ra'aitumur rabi'a fadhkuru an-nusyura. Kalau kita ya menyaksikan, melihat musim semi di Indonesia, kayaknya tidak ada musim semi, Pak, ya. Yang ada musim tropis dan subtropis. Karena kita cuma dua aja, kalau kita kenalnya panas sama hujan. Ya, karena kita kan negara khatulistiwa, jadi memang negara kita ini negara tropis, panas. Ya, kita kenal di Batam ini hujan dan panas. Ya, bukan berarti hadis ini tidak berlaku di Indonesia. Ya, kita kan punya negara tetangga. Kita kan sekarang udah hebat di zaman sekarang ini. Ya, kita bisa melihat hari ini Amerika itu bisa lewat dari TV kita, Pak. Bahkan sekarang lebih hebat lagi lewat tangan kita, Pak. Yang kita pegang hari ini itu kebanyakan adalah kadang-kadang lebih banyak handphone dibanding Quran, betul, Pak? Ya. Quran kita nggak pegang nggak jadi masalah kadang-kadang, tapi handphone harian lupa, kehilangan kita hidup ini. Ya. Kita bisa melihat hari ini, ya, skor pertandingan bola Euro itu bisa lewat TV, Pak. Padahal kita nggak nonton malamnya, ya. Kita bisa melihat hari ini keadaan di Seoul umpama, hari ini bisa. Kita bisa melihat kondisi itu, tidak ada halangan kita. Oh, di Indonesia kan tidak ada musim semi nih. Musim gugur juga nggak ada, ya. Musim salju nggak ada, ya. Itulah fungsi kita ini, selalu mengkorek-korek ilmu, mencari pengetahuan, itu fungsinya. Bukan arti di Indonesia tidak ada musim semi sehingga kita tidak peduli dengan hadis ini. Hadis ini adalah untuk kita semua, ya. Idza ra'aitumu rabi'a, musim semi, fadhkuru an-nusyura. Ini kata Rasul. Ketika kalian menyaksikan atau melihat fenomena musim semi, maka ingatlah dengan hari kiamat. Ya, dengan hari kiamat. Apa hubungannya musim semi dengan kiamat? Ada hubungannya. Ya, ada hubungannya, kemiripannya ada. Ya, kemiripannya ada. Sehingga ada gambaran apa yang harus kita persiapkan. Ya, apa yang kita harus persiapkan, karena semua amal kita akan kita bawa di hari kiamat. Bahkan kejelekan kita juga akan kita bawa di hari kiamat. Ya, akan harta kita pun akan dibawa di hari kiamat, tapi tidak secara johir. Ini kadang-kadang salah kaprah, harta itu nggak dibawa mati, Pak. Dibawa mati, Pak, cuma tidak fisik.
Ya, kalau kita ingin mengantar barang ke Surabaya, itu kan bisa dititip, Pak. Nggak harus kita bawa. Kita titip lewat tiki, lewat jen, kantor pos, sampai tuh. Ya. Begitupun harta yang kita miliki ini, bukan kita yang ngebawa, kita mati, mobil kita masuk ke tanah, bukan, Pak. Ya. Harta kita yang kita bawa itu kita titipkan. Insya Allah ketemu sana. Ya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Punya harta hasil usaha kita, hasil dagang kita, hasil kerja kita, setengahnya itu dititipkan ke anak yatim, dititipkan. Kalau kita ngirim barang ke Surabaya, titipin jen, kantor pos. Ya. Kalau amal ibadah kita dalam bentuk harta, titipkan ke masjid. Sampai orang yang masih hidup, pahalanya udah sampai, Pak. Ya. Titipkan ke masjid, anak yatim, doa apa? Lewat apa? Zakat, sedekah, infak, insya Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Jangan takut. Apa yang diinfakkan di jalan Allah akan dilipat gandakan. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan takut. Ya. Jadi orang yang mengatakan harta enggak dibawa mati itu secara fisik memang tidak dibawa mati, Pak. Rumah kita enggak mungkin kita bawa. Mobil kita nggak mungkin muat, ya. Kuburan berapa meter, paling 2, berapa meter ya, Pak. Nggak mungkin kita bawa. Handphone kita pun kita tinggalin ketika mati. Tetapi harta yang kita titipkan di jalan Allah lewat infak, sedekah, zakat, insya Allah bisa bertemu dengan pemiliknya nanti di yaumil akhirat. Sebelum di yaumil akhirat, di dalam kubur juga udah nampak, Pak. Amin ya rabbal alamin. Wa dzukira fi syarih hadzal hadis, disebutkan di dalam syarah hadis ini, anna rabi'a yushbihu yauman nusyuri min asyarati aujuhin. Jadi ada sarahnya nih hadis, ya ada sarahnya, ada keterangannya maksudnya, ya. Pada sarah hadis ini, annar rabi'a yushbihu yauman nusyuri min asyarati aujuh. Ya, jadi persamaan antara musim semi dengan hari kiamat menurut kandungan hadis ini, ibu bapak, itu ada 10 persamaan. Sehingga wajar Nabi kalau kalian melihat fenomena musim semi, maka ingat hari kiamat. Wa dzukira fi syarhil hadis tadi, apa yang pertama? Al-awwalu annal hububati wan nabatati tukhriju min tahtil ardi firrabi. Ya. Jadi pada musim semi ini biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu pada keluar, Pak. Pada keluar, ya. Karena dari musim panas tadi, karena musim kemarau, halodo, ketika musim semi datang, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan itu subur, Pak. Pada naik semua, pada bijil, pada nongol ke atas, pada tumbuh keluar dari tanah yang kering tadi. Begitupun hari kiamat. Begitupun hari kiamat, ya. Kama tahrujul mauta wa dufainu min tahtil ardi yauman nusyur. Begitupun pada hari kiamat, al mauta, yang mati, tahtal ardi, di bawah tanah, ya, di dalam kubur, itu akan keluar dan dikeluarkan, ya. Min tahtil ardi yauman nusyur, itu akan dikeluarkan, ya. Itu akan dikeluarkan hari kiamat. Takhrujul mauta, ya, keluar semua, ya, keluar, Pak. Nggak ada yang nggak keluar, nggak ada yang di dalam, nggak ada, Allah lupa tuh semuanya, Pak. Maka ukuran itu, ya, 1 hari kita dalam kubur aja itu sudah mulai
ya bereaksi badan kita yang kita anggap ini abadi ternyata hancur. Ya, endingnya ketika usia 20 tahun dari awal pemakaman. Jadi hitung 25 tahun, Pak. Ketika 25 tahun itu rambut sudah tidak ada. Seluruh tulang-tulang rusuk punggung sudah tidak ada. Ya, tengkorak pun sudah tidak jelas. Cuma satu yang masih ada, yaitu tulang ekor. Ya, tulang ekor itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah dan tidak hancur tulang ekor itu, Pak. Mau dimanapun tidak hancur itu, maka disimpan di bumi. Nanti hari kiamat walaupun sudah 25 tahun dan lebih, itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti semula, tapi sesuai dengan amal ibadahnya. Ya, maka alamat senang kita di hari akhirat, di yaumil kiamah, yaitu ada gambaran senang di dalam kubur. Ya, karena dalam kubur ini adalah tempat pertama, ya, alam akhirat. Jadi di alam kuburnya sudah enak, alam kuburnya ini dapat nikmat kubur, itu perjalanannya aisar, akan mudah. Tapi dalam kuburnya ini Masya Allah tidak lolos di pengadilan Allah. Ya, di dunia ini ada pengadilan, ya, di akhirat juga ada pengadilan. Ya. Nah, maka kalau kita lolos di pengadilan Allah, verifikasinya bagus, ya, lolos kita sebagai orang yang bertakwa, beriman, banyak amal soleh lebih banyak daripada amal buruk kita, itu udah alamat baik, Pak. Ya, maka kunci kita pertama di alam kubur. Begitupun pada hari kiamat nanti semua dibangkitkan. Ini persamaan yang pertama, sebagaimana firman Allah dalam Quran, wa akhrajatil ardu athqalaha, Allah akan keluarkan isi perut bumi, keluarin, nggak ada tuh di dalam tuh. Isi perut bumi dalam ayat ini bukan hanya lahar, magma, bukan batu-batuan, ya, bukan nikel atau biji-biji besi, bukan. Di sini ada al-mauta fiha, ya, yaitu yang mati di dalam yang terkubur itu di dalam tanah akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat yang kita kenal dengan yaumul ba'si, hari pembangkitan. Wasani an-nafas lahu zamanun rahatin wa sururin, zamanun rahatin wa sururin fi haqqi ba'din nas wa maradi wa auja'i wal alami fi haqqi ba'dihim wa kadza yaumun nusyur sururun fi haqqi ba'di umumun bi ba'di. Jadi persamaan yang kedua, bahwa musim semi ini ibarat waktu istirahat, ya, waktu istirahat. Ada orang yang istirahat, ya, zamanun rohah wa surur, dan bahagia pihaki ba'din nas, sebagian manusia. Ada juga pada musim semi justru orang itu malah sakit, justru orang itu malah parah, malah jadi musibah bagi bagian orang. Fi ba'din nas, kalau fi ba'dil akhir surur wa rohah. Begitupun hari kiamat nanti ada dua macam orang dibangkitkan. Yang pertama, hari kiamat itu orang bahagia, ya, karena tahu betul dia tempat kembalinya surga, Pak. Ya, ada sebagian manusia gumumun, bingung. Gumumun, bingung. Kenapa bingung? Karena belum jelas tempat kembalinya. Kenapa bingung? Karena dia tahu amalnya. Ya Allah, hari ini pengadilan Allah nih, hari kiamat nih. Dia paham, sholatnya di dunia enggak, sodakohnya kagak, ya, sodakohnya tidak, ke masjid tidak, bingung, Pak. Tapi orang-orang yang sudah dapat nikmat dalam kubur dibangkitkan oleh Allah rohah wa surur, dalam keadaan bahagia. Ya, di akhirat udah bagus, Pak. Di pengadilan Allah udah sukses, dan nikmat kubur, namanya nikmat kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada azab kubur, ada nikmat kubur, Pak. Orang yang mendapat nikmat kubur, alhamdulillah. Tapi nikmat kubur itu masih ada bantuan tangan orang lain. Beda dengan hari kiamat nanti. Ya.
Beda dengan hari kiamat nanti. Dalam kitab Nusul Ibad kan jelas di situ. Ya, man dakhal qabra, barang siapa yang masuk kubur ya bila zadin, enggak bawa bekal. Ya, masuk dalam kubur bila zadin, enggak bawa bekal. Berani amat. Si amat aja kagak berani. Ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Diibaratkan orang yang masuk dalam kubur bila zadin, enggak bawa bekal, enggak bawa sholatnya, enggak bawa amal solehnya, tidak membawa zakatnya, sodakohnya, tidak membawa puasanya yang makbulah, enggak bawa bekal, Pak. Bekal masuk kubur itu bukan harta, kekayaan, jabatan, enggak ditanya. Bahasa Inggris bisa apa tidak? Grammarnya bagaimana? Tidak, Pak. Zadin di sini adalah amal soleh. Masuk ke dalam kubur bila zadin, karena marokibal bahro bila safinatin. Masuk dalam kubur itu tidak bawa bekal bagaikan orang mengarungi lautan samudra bila safinatin, tidak pakai perahu. Ya, Bapak mau ke Pulau Putri dari Nongsa nggak pakai perahu, sampai nggak kira-kira, Pak? Nggak sampai, Pak. Ya. Tapi masih ada kesempatan, masih ada yang bisa menolong. Ketika kita tenggelam, hanyut di dalam kubur, masih ada anak yang soleh, Pak. Masih ada anak yang soleh yang menolong. Masih ada sodakoh kita yang di masjid yang masih dipakai jamaah. Masih ada ilmu yang manfaat karena kita dosen, karena kita ustadz ngajar orang, karena kita orang tua yang aktif mendidik anak dan istri, sehingga istri kita tahu sholat karena kita dan dari kita. Anak kita mampu ke masjid karena kita yang menghantarkan tiap hari. Tiap hari kita kenalkan masjid. Nah, ini sholat subuh 2 rakaat. Nah, ini sholat zuhur 4 rakaat siang. Jangan sampai anak kita ditanya sholat maghrib berapa rakaat, kagak tahu. Yang ngajarin siapa? Orang tuanya. Maka wajar kata Nabi, idza madabnu adam in qata amul illa bisalasin. Ya, apabila anak Adam manusia itu mati, hadirin ibu bapak, kan in qata'a, putus. Ya, putus semua amalnya illa bisalasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jariyah itu bahasa Arab mengalir, Pak. Selama karpet masih digunain masih mengalir, Pak. Nih orangnya sudah nggak ada nih yang ngasih karpet, mengalir, Pak. Ini tembok ini jadi 1, 2, 3 masjid kokoh, kita nyaman, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Orang yang nyumbang, di antara yang nyumbang ini masih mengalir, Pak, karena masjidnya masih utuh. Kipas angin masih muter, AC masih nyala. Orangnya sudah tidak ada, ngalir, Pak. Walaupun kurang itu bekalnya ketika waktu mati, masih dibantu dengan amal jariyah. Yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak yang soleh. Anak yang soleh luar biasa. Malam Jumat dia ingat bapaknya, orang tua yang sudah dalam kubur, dia doa, Allahumma ghfirli wali walidayya. Jangan sampai sombong kita doa orang tua kita sudah di akhirat, kita doa Allahumma ghfirli doang. Ya Allah, ampuni dosa saya, lupa sama orang tua, insya Allah rezekinya tidak akan berkah. Kenapa? Karena lupa mendoakan orang yang berjasa kepada kita. Orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang banyak berterima kasih kepada manusia. Kalau berterima kasih kepada Allah lewat syukur, kalau kepada manusia lewat terima kasih. Orang tua kita, Nabi kita baginda Muhammad SAW adalah orang-orang yang banyak jasanya kepada kita. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Oleh karena itu yang kedua ini as-sani, ini adalah persamaan ibarat hari kiamat dengan musim semi. Ini ada persamaannya, karena pada musim semi ya ada orang yang bahagia, juga musim semi ada orang yang menderita karena sakit. Ya, begitu pada hari kiamat ada orang yang bahagia, banyak orang juga yang gumum, yaitu banyak orang yang sedih dan kebingungan. Mudah-mudahan nanti kita pada hari kiamat termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang rohah dan surur, bahagia. Amin ya robbal alamin.
ingatkan saya, nanti pertemuan yang selanjutnya adalah persamaan yang ketiga, ya, supaya tidak mundur lagi ke belakang, yang ketiga. Insyaallah demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan, ya, persamaan yang ketiga sampai yang ke-10 pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, jauh dari bencana corona, ya, dan mudah-mudahan bencana corona ini segera kembali normal, ya. Batam selalu diberikan kesehatan, ya. Semuanya menjadi aktivitas lancar seperti biasa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan memakmurkan masjid-masjid, terutama mendirikan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah turunkan keberkahan dan juga rahmatnya kepada kita, terutama kota Batam secara umum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.